Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dibangun atas 5 rukun sebagai pilar pokok agama. Semua yang mengimani ke-6 rukun iman tersebut dan telah memenuhi syarat, maka wajib menjalankan 5 rukun Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan menjalankan rukun Islam tersebut adalah sebagai perwujudan hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selain hubungan dengan Allah, manusia juga perlu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia agar sesama manusia saling mengasihi, menyayangi, dan saling peduli. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berzakat. Lalu, apa saja sih syarat zakat, jenisnya, dan hikmahnya? Terus, bagaimana cara menghitung zakat? Nah, oleh karena itu, pada video kali ini, saya, Fazara Madinah Salsabila, akan menjelaskan tentang zakat. Penasaran bagaimana penjelasannya? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar bahasa Arab yakni zakka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Dalam syariat Islam, zakat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam. Hal ini karena di setiap harta seseorang itu sebagiannya milik orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia itu bukanlah milik mereka semuanya, namun itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan lagi bagi seorang hamba yang beriman untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Boleh dibayar dari awal bulan Ramadan sampai sebelum waktu sholat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci Ramadan. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sok atau 2,5 kg bahan pokok yang sesuai dengan daerahnya masing-masing, seperti beras, kurma, sagu, gandum, dan lain-lain. Besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis sahih. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sok gandum, kurma, atau beras dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Lalu, zakat fitrah itu wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat: yang pertama, beragama Islam; 2, merdeka; 3, memenuhi 2 waktu antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat; 4, mempunyai harta yang lebih untuk kebutuhannya diri sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Yang kedua, zakat harta atau zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan membersihkan atau menyucikan harta tersebut. 2. Harta melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya. 3. Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Artinya, harta tersebut menghasilkan keuntungan lain. Yang keempat, memiliki nilai dan manfaat secara utuh. 5.
5. Sudah mencapai nisab, yakni batas minimal harta sehingga wajib dizakati. 6. Mencapai haul, artinya harta itu sudah dimiliki oleh seseorang selama 1 tahun penuh. Persyaratan 1 tahun berlaku untuk harta emas, uang, ternak, harta benda yang berdagangkan, dan lain sebagainya. Sementara itu, harta berbentuk pertanian, rikaz, buah-buahan, dan zakat penghasilan tidak wajib mencapai 1 tahun. Zakat profesi biasanya dikeluarkan ketika gajian, sedangkan zakat pertanian itu ketika sudah panen. Selain itu, ada beberapa syarat wajib bagi orang yang menunaikan zakat atau muzaki. Yang pertama, Islam. 2. Merdeka. 3. Mukallaf, baligh atau sudah dewasa. 4. Tidak mempunyai hutang. 5. Memiliki harta yang cukup. Dan yang terakhir, harta milik sendiri. Yang pertama, binatang ternak. Jenis hewan yang wajib dizakati itu ada 3, yakni unta, sapi, dan kambing. Adapun nisab dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang kedua, emas dan perak. Nisab emas itu 20 miskol. Zakatnya ialah 2,5%. Sedangkan nisab perak ialah 200 dirham. Zakatnya itu sama seperti emas, yakni 2,5%. Yang ketiga, pertanian. Pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan 2 syarat, yakni yang pertama, ditanam oleh manusia. 2. Berupa bahan makanan pokok yang bisa disimpan, seperti beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Adapun nisab untuk zakat pertanian ialah 5 wasak. 1 wasak itu sama saja dengan 60 sok atau 1600 kati. Dan 1600 kati Baghdad itu sama saja dengan 715 kg. Zakat yang wajib dikeluarkan itu ialah 10% jika dialiri air hujan dan 5% jika diairi sendiri. Lalu dikeluarkan zakatnya itu setelah panen. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dizakati itu ada 2 macam, yakni kurma dan anggur. Nisabnya itu sama seperti pertanian, yakni 5 wasak. Dan zakatnya itu dikeluarkan setelah buah tersebut dalam keadaan kering. Yang kelima, perdagangan. Nisabnya itu ialah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, maka nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, berarti sama seperti perak. Dan zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5% dari hasil perdagangan selama 1 tahun. Lalu yang keenam, barang temuan atau rikaz. Zakatnya itu ialah 1/5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Adapun isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan tentang mustahik zakat.
atau orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja sih yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, yaitu Golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya. Golongan yang kedua adalah miskin, yakni orang yang mempunyai penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengolah zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mukallaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Selanjutnya adalah rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menembus atau memerdekakan mereka. Yang keenam adalah ghorim, yakni orang yang terlilit utang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk menerima zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti pengembangan pendidikan, dakwah, panti asuhan, madrasah diniyah, dan sebagainya. Golongan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah rantau. Perlu diingat juga ya, hak mereka untuk menerima zakat akan gugur jika perjalanan mereka untuk maksiat. Asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 60 ini berhubungan dengan asbabun nuzul ayat sebelumnya, yakni ayat 58, yang menjelaskan tentang sikap kaum munafik yang menganggap dirinya berhak menerima zakat. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerima zakat. Mereka mencela Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil dalam pembagian zakat. Mereka menjadi iri hati karena tidak mendapatkan zakat. Lalu turunlah Quran surat At-Taubah ayat 60 ini sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi Muhammad SAW yang membagikan zakat kepada para pengembala, fakir miskin, dan lain-lain. Selain pembenaran terhadap sikap Nabi Muhammad, ayat ini juga menjelaskan bahwa zakat bukan diberikan kepada orang yang telah mencaci Nabi Muhammad SAW, tetapi zakat hanya untuk 8 golongan yang disebutkan ayat 60 ini. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diterapkan dalam pembagian zakat, karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu, zakat tidak boleh diberikan kepada selain 8 golongan tersebut. yang pertama zakat fitrah. Contohnya, semisal Pak Andi itu memiliki seorang istri dan 3 anak. Di akhir bulan Ramadan, Pak Andi ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya dan ketiga anaknya tersebut. Maka, berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Andi jika Pak Andi itu tidak memiliki beras dan ia ingin mengeluarkan zakatnya itu dengan uang? Jika harga beras di pasar itu 1 kilogramnya ialah 10.000. Oke, sebelumnya kita akan hitung zakat fitrah per orang. Nah, zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap orang itu ialah 2,5 kg. Nah, sedangkan harga beras di pasaran itu per kilogramnya ialah 10.000. Berarti satu orang itu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 25.000.
Nah, jika Pak Andi mengeluarkan zakat untuk keluarganya yang berjumlah seorang istri dan 3 orang anak, berarti tinggal kita kalikan saja. 25.000 dikali jumlah anggota keluarga. Nah, Pak Andi itu memiliki keluarga 5. Berarti 25.000 dikali 5 itu sama dengan 75.000. Jadi, zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Andi ialah Rp75.000. Contoh yang kedua, Pak Tony adalah seorang petani. Pada tahun ini, Pak Tony panen sebanyak 1.000 kg. Lalu, Pak Tony ingin mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Maka, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Tony? Pada masalah ini, itu tidak disebutkan petani mengairi sawahnya itu dengan hujan atau dengan alat penyiraman tanaman. Maka di sini harus dijelaskan. Nah, jika Pak Tony mengairi sawahnya dengan alat siram tanaman, berarti zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dari jumlah hasil panen. Berarti 1.000 dikali 5%. Atau 1.000 dikali 5/100 sama dengan 50 kg. Lalu, jika Pak Tony mengairi sawahnya dengan air hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Berarti 1.000 dikali 10/100 itu sama dengan 100 kg. Contoh yang ketiga, Bunia adalah seorang pedagang. Pada akhir tahun, Bunia menjumlah barang dagangannya dan totalnya itu ada 200 juta rupiah. Selama setahun ini, Bunia mendapat keuntungan sebanyak 50 juta rupiah. Namun, Bunia juga memiliki hutang sebanyak 100 juta rupiah. Lalu, Bunia ingin mengeluarkan zakat hasil pedagangnya. Maka, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Bunia? Maka, perhitungan untuk zakat hasil perdagangan itu ialah, nah di sini karena Bunia itu memiliki hutang, maka kita harus menghitung modal bersihnya. Berarti modal awal dikurangi hutang. Jadi 200 juta dikurangi 100 juta sama dengan 100 juta rupiah. Nah, maka jumlah harta zakat itu ialah 100 juta rupiah ditambah keuntungan yang didapatkan Bunia, yakni 50 juta rupiah, sama dengan 150 juta rupiah. Itu adalah jumlah seluruh harta dari Bunia dari hasil dagangnya. Maka zakat yang harus dibayarkan ialah 2,5% dari jumlah itu. Jadi 150 juta dikali 2,5/100 sama dengan 3.750.000 rupiah. Secara lahiriah, ketika berzakat, harta akan berkurang. Namun, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah tidak demikian. Karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahalanya bertambah. Selain itu, hikmah zakat ialah yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, menghilangkan sikap kikir, tamak, dan serakah terhadap kepemilikan harta. Yang ketiga, menyempurnakan iman seseorang. Yang keempat, menghindari kecintaan pada duniawi semata. Lalu yang kelima, menciptakan kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan ekonomi. Yang keenam, melatih sikap rendah hati. Karena menyadari bahwa harta yang dimiliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya itu terdapat hak orang lain.
Yang ketujuh, dengan zakat itu menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kedelapan, membersihkan dan menyucikan hati dan jiwa muzaki. Ibnu Taimiyah berkata, jiwa orang berzakat itu akan menjadi bersih dan kekayaannya juga akan menjadi bersih. Nah, arti tumbuh dan suci atau bersih ini tidak hanya dipakai untuk harta kekayaan, tetapi untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.